Begitu naik ke atas tuh kepala ular, men. Gede banget. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Mode Awam. Kita host Mode Awam nih. Nah, cuman gue Tesar, nih Mas Wiwit punya cerita masa kecil yang berhubungan dengan paranormal experience. Nah, yang kemarin tuh udah seru tuh, 2 episode terakhir tuh. Nah, sekarang kayaknya nih lebih seru lagi nih yang waktu kecil ya bro. Iya, waktu kecil. Nah, tapi disclaimer dulu nih bro. Ada beberapa komen yang ini kan secara cerita kan cerita horor nih guys, tapi kita tidak menghoror-hororkan suasana ya. Kita tidak berusaha untuk membuat suasana mencekam apa segala gitu ya. Karena ini ceritanya, tapi ceritanya cerita original, cerita asli dari narasumbernya langsung. Kita usahakan selalu seperti itu ya. Dan ini mohon maaf karena ini konsepnya wawancara ya. Kemarin ada keluhan gua kebanyakan motong. Jadi gua akan meminimalisir itu ya. Tapi yang penting itu maksudnya biar ceritanya kronologisnya itu strukturnya bagus gitu. Jadi kita usahakan secara ceritanya bisa mengalir dengan menarik ya, seperti itu kali ya. Gua akan membatasi interupsi. Ya. Oke guys. Oke, kita mulai saja. Nah, ini ceritanya sejak lu umur berapa? Jadi dulu kan waktu kecil tuh bro tinggalnya kan di kampung ya. Kampung yang lumayan agak masih bayangannya itu sekitar tahun 1990-an lah, 90-an awal, ini 90 atau 91. Kayaknya umurnya sekitar SD kan 7 tahun ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekitar kelas 3-an deh. Kelas 3 atau kelas 4 aku agak lupa. Berarti umur 11-an tahun lah ya. 11. Enggak, 10 ya. 90 tahun. Nah, berasa di pantai. Di sini cahayanya terang, anginnya juga syahdu. Ini tandanya ceritanya ini akan menarik banget. Disambut dengan angin. Ya jadi ini pada kejadiannya sekitar umur segituan, kelas 3 atau kelas 4 SD. Sebagai gambaran saya tinggal di kampung yang bayangan kampungnya tahun 90-an itu masih banyak pepohonan, kampung yang masih minim lampu gitu ya, kayak gitu. Terus dekat rumah itu ada satu makam. Makamnya ini memang makam pendiri kampung itu. Jadi si apa istilahnya kalau Sunda? Sesepuh. Sesepuh. Buhun gitu. Sepuhnya situ. Jadi beliau yang memang awal kali di situ dan semua situ tuh sebenarnya keturunannya termasuk saya dan keluarga besar saya itu masih under beliau. Karena kalau di Jawa itu kan satu kampung itu sebenarnya keluarga besar tuh. Ini nikah sama ini. Jadi bayangannya masih kampung banget yang masih pohonan tinggi besar tuh banyak. Nah, di sebelah rumah itu ada lapangan voli. Lapangan voli ini cukup ramai, sering dikunjungi kampung lain, kita sering tanding di situ 17-an. Nah, lapangan voli ini multifungsi. Karena kita kampung besar, ada lapangan di situ, bocah-bocah main bola ya di situ. Kalau pas pertandingan voli dipakai voli ya kita benar-benar posisikan sebagai lapangan voli. Tapi itu umum lah anak-anak main kalau sore di situ, kalau lagi sampai jam 3 itu baru deh yang dewasa yang voli baru take over main. Bocah-bocah mikir dulu gitu. Nah, sebelahnya itu ada lapangan kecil. Lapangan kecil biasanya buat main main bola anak-anak lah. Lereng. Kayak gitu pokoknya, dan alasnya tanah ya, masih belum yang konblok atau belum kampung, masih kampung. Rumah saya waktu itu pun dindingnya dinding tembok tapi alasnya masih tanah. Itu biasanya kalau kampung kan rumahnya itu pisah-pisah ya. Jauh. Kalau kita lihat di sini kan pada rapat-rapat gitu ya. Jadi misalnya nyapa mau kemana Pak De? Ke pasar gitu, ngomongnya itu bener-bener teriak karena emang jaraknya jauh. Nah kayak gitu. Lapangan voli, lapangan kecil, sebelahnya itu makam keramat si Simbah tadi. Nah makamnya itu di situ ada 2 pohon yang sangat besar. Namanya pohon, kalau di Jawa itu randu alas. Nanti teman-teman silahkan googling randu alas itu seperti apa. Pohon randu alasnya itu ada 2. Jadi kalau digambarkan posisinya begini, randu alas yang satu itu begitu. Jadi kayak daunnya itu
dia pohonnya besar men. Jadi kalau orang dewasa ya, bayangannya orang dewasa itu 10 orang dewasa begini, 10 udah banget. baru gede banget. Dan 10 udah banget itu. gede men, gede. 10 tangan orang dewasa gitu, tingginya paling 10 meteran lah. Iya 10 meter. Nggak tinggi Iya. banget. Tapi rindang. Jadi itu yang bikin lapangan voli itu teduh gitu. Tinggi tapi rindang, kayak ada atapnya, kayak kanopinya gitu. Jadinya ketika main voli segala macam asik. Itu. Nah, di sampingnya itu, istilahnya di tengah-tengahnya itu ada pohon randuales yang menjulang tinggi banget. Kalau dihitung-hitung itu, pokoknya kalau nyari kampungku, Kauman itu, kelihatan dari, oh itu tuh pohon randuales, saking tingginya, lebih dari 30 meter kayaknya sih, 30 meteran, tinggi banget. Bener-bener besar. Ini kan besar nih, misalnya segini nih pohonnya ya. Nah ini segini di tengah itu. Jadi pohon randuales yang gede itu, ditembus sama randuales yang tinggi. Jadi 2 pohon. 2 pohon men. 2 pohon itu jadi satu. Jadi yang ini rindang gini ya, rindang gitu. Nah ini menjulang tinggi banget. Gue inget banget itu tinggi. Oh itu Kauman tuh. Mas nanya, desa Kauman mana? Sana. Itu yang pohon itu mas. Landmarknya itu pohon itu. Pohon itu udah khas ya. Iya. Dan setahu gue cuma ada di situ ya. Landmarknya itu. Nah, long story short, main ya kan, anak-anak kecil main, yang voli yang kita main. Satu ketika waktu itu seingatku itu hari libur antara Sabtu atau Minggu. Jamnya itu pagi. Biasanya anak-anak itu kan jam 8 tuh mulai take off dari rumah ya. Jam 8 mulai take off dari rumah. Wait, main yuk, ayo. Misalnya kita main ya kan, main sepak bola, main apa ya. Sentralnya itu apa istilahnya, meeting point-nya itu ya di lapangan itu. Yang cewek main-main sendiri, yang cowok main-main sendiri, main bola segala macam. Aku nggak inget exactly kapannya, jam berapanya itu aku nggak inget. Cuman waktu itu kita main bola. Gambaran makamnya adalah makam zaman dulu. Di sekeliling makam itu ditutup pakai pagar. Nah, pagar zaman dulu itu kan tembok besar, kotak gitu, terus ada hiasan undak-undak gitu. Nah, kesininya pakai besi yang kayak tombak itu loh. Nah, kayak gitu guys. Itu muter, ada ketemu tembok lagi, besi lagi gitu. Kayak berapa mak? Ada, aku nggak tahu sih, tapi lumayan, mungkin around 20 kali ya. Nah, terus ada gapura tempat masuk makam. Akses masuk makam itu jadi gini, ini jalan gini ya, ini jalan perempatan, kampung perempatan, ini lapangan voli. Nah makamnya di sini. Oke. Akses masuknya adalah dari pinggir lapangan voli, ya. Lapangan voli, sama di sini, sisi sebelah sini ini gapura yang mau nyekar, yang mau ziarah ya dari situ. Makamnya Simbah ini, habis itu terus udah, itu banyak. Nah pagi itu kami lagi main bola, kasih, bola ketendang, sebelah ke makam. Mulailah di situ. Anak-anak itu kadang ada 2 macam kalau menurutku. Ada anak yang sudah dari kecil berinteraksi dengan dunia mistis tuh sudah, misalnya gini, latar belakang keluarga saya keluarga seni ya. Keluarga seni, keluarga kejawen, jadi dunia itu dekat gitu ya, sama saya pribadi dekat. Dunia seni dan dunia mistis itu dekat, basically dekat, karena orang dulu kan kalau bahasa Sundanya itu apa ya, lalaku ya, ada lalakunya, ada inilah, ada semedi segala macam gitulah, dengan semua ritual yang dilakukan oleh masyarakat ini. Nah, ada juga anak-anak yang memang secuek itu karena mereka tidak pernah bersentuhan dengan itu. Bodo amat gitu, mereka tidak mengenal namanya hantu, nggak apa, pokoknya cuek, ambil pulang misalnya, itu tempat serem, masa sih? Karena mereka tidak mengalami, mereka cuek. Saya 50-50 nih, 50-50 antara gini, waktu kecil itu sering mengalami kejadian-kejadian yang sebenarnya kalau sekarang dipikir itu horor. Cuman waktu kita sebagai anak-anak menghadapi itu tuh, apa tuh? Gitu doang. Nggak kepikiran. Apa sih? Ini nggak kepikiran gitu teman-teman. Nah jadinya saya pun waktu itu dapat tugas kebetulan, bola masuk ke makam, ditunjuk dong siapa yang mengambil. Berhubung saya posisinya kiper, ya sudahlah ngambil. Wong jatahnya bola out kan memang biasanya tendangan bebas oleh kiper. Ambillah, dung, ya, nothing happen.
Pas, yo main lagi. Lah masuk lagi. Saya lagi masuk. Pas masuk yang kedua kalinya ini, itu yang saya rasakan itu waktu itu lupa inget ya feel-nya ya. Itu tuh namanya pagi hari sekitar jam 9.10 itu kan matahari sudah mulai agak terik. Tapi berhubung ada daun randu alas tadi, beberapa titik masuk cahaya, beberapa enggak gitu. Jadi dia melindungi si lapangan badminton, lapangan voli sama makam. Jadi teduh. Jadi itu membuat suasana mungkin sebagian orang melihat itu auranya agak serem lah gitu. Nah pas masuk itu, sudah masuk ke situ, tiba-tiba dari hangat itu jadi dingin. Waktu masuk ke komplek makam itu. Waktu masuk ke komplek makam itu kan kita ya jam-jam 9.10 kita tahu lah kalau sekarang panas lah ya. Nah ini dulu sekitar tahun-tahun segitu tuh belum sebegitu panas, tapi hangat lah ya. Ini langsung dingin men, dingin. Kok dingin, heran aja gitu. Dan kita dengan cueknya misi kita adalah ngambil ini bola supaya bisa lanjut main kan gitu. Ya wes, ambil ini bola. Tiba-tiba dingin, kita stop dong. Kok dingin? Udah gitu doang. Pas mau jalan itu ada suaranya itu kalau bisa saya tirukan, lupa inget ya, tapi kayaknya kayak gini tuh kayak suara yang gitu, tapi ya samar men. Cuman itu getarnya itu sampai dada gitu. Apa kan gitu. Lihat kanan, kiri celinguan. Pas nengok ke kiri, nah baru tuh kok ada pohon gede gitu. Cuman ini pohon kok motifnya aneh gitu kan. Di dalam komplek makam. Makamnya itu nggak ada yang pakai nisan. Makamnya adalah makam yang batu bata zaman dulu ditumpuk tanpa nisan sama sekali. Tumpuk tanpa nisan. Makam zaman dulu lah kalau mau googling makam zaman dulu gitu kayak gitu, cuman tumpukan batu bata yang udah lumut kayak gitu. Ada satu beliau itu yang si Simbah ini sesepuhnya ini emang dibikinin nisan, dipagerin. Tapi yang lainnya bener-bener yang batu bata. Seingat beberapa kali ngambil bola ke dalam makam nggak ada pohon ini men. Gede lah berapa ya, kira-kira sekitar 60 sentian lah itu gede. Diameternya si pohon ini. Apa nih kan tadi ada suara gitu ya, antara ada dan samar-samar. Apa sih? Masih pas deng gini, sebelah kiriku tuh pohon nih gitu kan. Pohonnya gede. Cuman kok motifnya lain. Dilihat-lihat lagi gitu. Motifnya kok lain begitu. Kan kita gini misalnya melihat pohon tuh, kulit pohon itu terus otomatis kalau ada benda tegak, kita kan ngeliat ke atas ya men. Itu saya terpaku. Anjir gini, perasaannya pada saat itu adalah takut antara ada dan nggak ada. Yang kedua heran karena baru pertama kali ngelihat itu. Yang ketiga itu apa ya, nggak jelas. Ketika kita melihat sesuatu yang aneh pertama kali pasti anjir, naon ini teh? Apa sih ini? Begitu naik ke atas tuh kepala ular men, gede banget. Ya kebayang gini, misalnya badannya segini, kepalanya ya seginilah, kita bisa ngitung segini. Nah, aku tuh segini. Ini komparasinya gini guys, ini pohon, ini kepala, inget tuh segini. Ini pohon gede banget terus motifnya aneh, begitu ular. Pantes motifnya tuh nggak ular banget bro. Sisi itu antara kelihatan nggak kelihatan gitu. Tapi sisiknya akan ular kan kalau lagi berdiri kan horizontal. Bagian perutnya ya. Horizontal kan. Iya. Nah ini apa nih secara motifnya? Seingat lu? Triton. 3 warna. Sini cerah, coklat cerah, cappuccino lah ya. Sini cerah, sampingnya itu agak gelap, belakangnya gelap. Tapi itu pohon begitu dilihatin lagi, begitu ke atas, aku ke bawah lagi. Itu samar antara kelihatan dan nggak kelihatan. Cuma ada di situ. Begini, ini komparasi aku inget banget kalau sizingnya itu ingat. Jadi segini ini pohon badannya, ini kepalanya, aku tuh segini nih. Terus pas aku nengok ke atas lagi, dia tuh nengok gini, set kayak ngeliatin lu gitu, set gitu, dengan pandangan yang lembut. Gimana sih? Ramah men. Jadi nggak yang ular tuh kan bayangannya itu kan ini ya, serem ya. Wah, ada lidah yang gitu. Ini enggak men, sudeng gitu.
Tapi pandangannya tuh nggak apa ya bahasanya itu, intimidating, nggak gitu. Aneh kan? Nggak ngomong apa-apa. Katanya berapa ya? Sekitar aku melihat itu tuh sekitar 4 sampai 5 detik. Bus hilang. Ini nih, saat kejadiannya tuh kira seperti ini. Mana ya? Tek, oh kenapa nih? Seret. Ular dengan pandangan yang masih lurus dia, jadi pandangannya masih ke sono gitu ya. Masih ke atas lu ya. Cek lagi ke bawah. Set. Nah, itu mulai apa bahasa kita tuh? Opacity ya. Transparansinya itu. Transparansinya itu mulai menyusut, mulai nggak kelihatan ke bawah. Begitu ke atas lagi dia ngelihat, deng. 1, 2, 3, bes, hilang, men. Tapi anehnya tuh, kita tuh, it leaves me speechless gitu loh, anjrit. Jadi kayak, kalau kondisi saat itu adalah kita orang dewasa, pasti bertanya-tanya. Ini apa gitu? Ini apa bahasamu apa? Paranormal activity. Pasti kita berpikir macam dalam benak itu ada banyak pikiran yang, ini apa? Ternyata enggak. Bocah namanya juga. Saat itu saya masih bocah, umur 9-10 tahun. Jadi kita, oh ya udah. Bola masih dipegang? Bola sudah dipegang. Oh ya udah, balik main bola lagi. Lu nggak cerita sama temen lu sih? Cerita. Aku lihat ular gede banget. Masa? Iya, ular gede banget tinggi gitu. Kita kan bocah kan cerita kan excited. Gua lihat ular gede banget tinggi. Ularnya tuh gini. Masa sih? Iya. Ya udah. Terus ya udah, ayo main bola lagi. Udah, that's it gitu. Terus gimana ularnya warna apa? Nggak sedetail itu. Kami tidak punya curiosity sebesar itu. Urusannya main bola datang, yuk main lagi. Kalau dugaan gue dia kecolongan gitu. Jadi harusnya gue nggak kelihatan nih bocah nih. Akhirnya gitu. Ada bocah nih. Mungkin gitu. Oh, luar biasa. Itu maksudnya gini, kita waktu itu lu bocah. Ada cerita lagi setelah ini? Enggak. Maksudnya ada. Lanjut. Same place. Enggak, maksudnya beda cerita atau beda? Beda cerita. Masih setnya yang sama. Dengan kisaran umur yang gitu, dengan kejadian tidak jauh dari itu. Dan akhirnya aku cerita ke bokap. Oh, oke. Kita tahan dulu kalau yang itu. Nah, gue cuma pengen nanya-nanya soal si kejadian yang satu ini. Apa yang kira-kira menurut lu apa yang menyebabkan lu nggak ketakutan menghadapi ular segede itu? Satu, mungkin karena masa kecilku itu dekat sama hal-hal mistis ya. Maksudnya dekat tuh gini, kita nggak bicara mistis dulu kan, nggak bicara mistis dulu deh. Masa kecil saya itu, aku keluarga Muslim, Simbah dan Simbah Buyut itu keluarga Hindu. Jadi base-nya kita dari keluarga besar Hindu. Lalu anaknya ada yang ya menikah jadi Muslim, ya menikah jadi Kristen, Katolik, ada. Nah, ketika waktu masa kecil tuh aku sering main ke rumah Simbah. Main ke rumah ya kayak kita lah. Main ke rumah Simbah itu something. Ke Mbah kan ini Di sana ada mainan, ada makanan, namanya juga Simbah semanja itu. Nah, berhubung Simbah itu Hindu, keluarga besar Hindu, dan rumahku itu dekat dengan pura, rumah Simbah itu dekat dengan pura. Posisi pura ini adalah lapangan voli, makamnya Simbah, pura, jalan kampung, sawah luas. Jadi ini berderet nih. Nah, suasana pada zaman itu masih pepohonan, masih ya kampung zaman dulu lah. Lampu juga temaram, ya kan masih terbatas. Lampunya juga bukan lampu LED yang warnanya putih, tapi lampu 5 watt yang warnanya kuning gitu kan, memberi nuansa memberi nuansa ngeri-ngeri sedap lah gitu kalau jalan malam tuh. Temaram tepat, exactly. Nah, jadinya suasananya kalau malam begitu. Yang kedua, kalau misalnya Simbah lagi ada, kalau di Hindu itu kan banyak ya kayak peringatan. Acaranya banyak ya. Upacaranya banyak, exactly. Acaranya banyak. Jadi suasana di dalam pura itu berasa adem dan beda. Buat kita yang biasa ke masjid, sebenarnya biasa gitu loh. Pura itu biasa, ada banyak stupa segala macam biasa. Cuman feel-nya itu lain. Nah, aku sudah terbiasa dengan itu. Nextnya, bokap itu kan adalah seorang dalang.
kehidupan zaman inilah, kehidupan zaman dulu sama kehidupan pendekar zaman dulu sama pendekar zaman sekarang. Pendekar zaman dulu itu kan mencari ilmu sampai wah, semedi mereka segala macam. Relation dengan hal-hal gaib itu Biasa. sangat biasa. Kehidupanku kecil tuh begitu, sangat dekat dengan itu. Jadinya yang muncul tuh bukan takut, tapi mungkin karena sesuatu ini dekat juga enggak, tapi aku dekat dengan itu, tapi bukan menjadi sesuatu yang asing gitu loh. Mungkin itu kali ya. Mungkin nggak pengaruh-pengaruh dari film-film nggak terlalu. Kalau film itu justru memupuk rasa takut ya. Ya nggak, maksudnya waktu zaman dulu itu di kampung akses untuk bisa nonton film-film horor itu udah banyak loh. Ada 2. Satu TV kecamatan. Satu TV kecamatan. Yang kedua layar tancap. Kalau namanya udah film Susana, wah horornya. Dan situasinya itu kan sangat kekinian di era itu. Kampung yang temaram, ya kan, makam-makam yang begitu, suasana malam yang ya gitulah gitu. Jadi nancep. Nah, film ini yang sebenarnya memancing ketakutan-ketakutan di kita yang biasanya misalnya lewat situ nggak ada masalah hari-hari setelah nonton film Susana. Jangan-jangan nanti ada kayak gitu. Nah, kejadian ini sebelum nonton apa setelah nonton nih? Oh, ini mas setelah. Oh, setelah. Waktu kecil itu kita pasti ke lapangan bola di depan yang jaraknya sekitar 1 kilo dari rumah buat layar tancap tuh. Pemutaran film gitu kan, mobil keliling tuh kan, nyebar-nyebar gitu. Nanti filmnya ada 2, satu film Susana, satu film Saur Sepuh gitu zaman dulu. 9 bulan itu sangat very famous guys. Nah, tapi jadi waktu kejadian itu nggak bikin lu takut ya, padahal lu udah ada referensi hantu itu kayak apa gitu. Nggak takutnya gini men, situasi kampungku pada saat itu adalah ya seperti di film. Jadi ketika gelap nih, mungkin kalau orang daerah lain takut nih, tapi buat kita biasa. Yang memunculkan rasa takut akan tempat yang kita anggap biasanya adalah di film kan ditambah-tambahin hantu, ditambah apa, jadi jangan-jangan bisa menyakiti. Exactly. Itu yang menumbuhkan takut. Jadi antara takut dan nggak takut itu tipis. Kalau kita emang lagi sendiri, paling lari gitu, lewat situ lari. Sih enggak. Nah, pas aku ketemu sama makhluk ini, sama ular gede banget ini, lebih ke zaman kecil itu gini, saya tidak bisa melihat these things gitu loh. Pocong dan lain sebagainya itu nggak bisa ngelihat. Tapi di dalam, nggak tahu ya aku tuh di dalam pikiranku sama di dalam hatiku tuh, misalnya aku melihat sesuatu, itu sesuatu kok kayak ada sesuatu di sana ya, kok ada anak kecil di sana ya duduk ya, kayak gitu. Feel, dan di sini tuh di describe anaknya itu begini, bentuknya tuh kayak gini. Cuman pas dilihatin gitu enggak ada. Aku tipe yang begitu. Nah, yang ku jumpai ini di luar itu semua gitu loh. Ini benar-benar nyata terlihat sekali gitu ya. Terlihat dan bare eyes gitu. Gitu. Dan makhluk segede itu kan kita, ular paling segini yang kalau di kampung kan banyak ya ular lewat. Ini segede itu men. Wih, gitu. Jadinya lebih ke apa nih? Gitu. Secara wujud tuh berarti kayak kobra. No, anaconda. Jadi batik-batik badannya itu, makanya aku tulis ini pohon kok motifnya aneh gitu loh. Iya. Batik-batiknya tuh ya gitulah. Kalau kobra polos saya. Iya, kobra polos kan, kepala langsung ngembang gitu. Ini enggak. Dan yang membuat stun itu benar-benar yang itu ketika dia ngeliat lu, nah itu loh. Terus hilang aja gitu. Alhamdulillah ya, tidak terjadi apa-apa ya. Oh, gitu. Bersyukur. Dan aku nggak cerita ke orang rumah. Oh. Long story short. Yang ini nggak cerita. Nah, yang ini nggak cerita. Akhirnya, ya kita kembali ke main-main setelah jangka waktu sekian, kita main lagi. Ini masuk ke cerita yang kedua nih. Ntar dulu kita tahan dulu guys. Karena penasaran. Oke, gimana cerita yang keduanya kita ambil kita selesaikan di episode berikutnya. Terima kasih guys. Assalamualaikum.